Selamat sore, bertemu kembali pada perkuliahan metode pengambilan contoh bagi mahasiswa program studi manajemen sumber daya perairan. Pada perkuliahan minggu sebelumnya, kita sudah membahas dua metode pengambilan sampel, yaitu metode pengambilan sampel acak sederhana pada modul 3 dan metode pengambilan sampel stratifikasi atau berlapis pada modul 4. Pada perkuliahan minggu ini kita akan membahas modul 5 dengan topik pengambilan sampel sistematik. Modul ini membahas tentang konsep dan teknik mengambil sampel sistematik, kemudian melakukan pendugaan terhadap parameter populasi, menentukan ukuran sampel, dan pendugaan proporsi populasi dari sampel sistematik. Modul ini kita akan bahas dalam 2 kali pertemuan pada minggu ke-10 dan minggu ke-11. Adapun tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan teknik pengambilan sampel sistematik, kemudian mampu menghitung pendugaan parameter populasi pada pengambilan sampel sistematik. Pembelajaran pada modul ini dibagi ke dalam 6 bagian. Pada minggu ini kita akan membahas dua materi, yaitu materi 1, konsep pengambilan sampel sistematik, dan materi 2, teknik pengambilan sampel sistematik. Materi 3 sampai 6 akan kita bahas minggu depan. Baik, mari kita bahas materi pertama, konsep pengambilan sampel sistematik. Pengambilan sampel acak sederhana sebagaimana dibahas pada modul 3 dan pengambilan sampel acak berlapis pada modul 4 ini merupakan pekerjaan yang memerlukan proses yang sangat rinci di dalam pemilihan sampel yang terkait dengan pengacakan. Kenapa hal ini dikatakan pekerjaan yang sangat rinci? Karena unit pengambilan sampel atau unit sampling pada kerangka sampling harus diberi nomor atau setidaknya diidentifikasi sehingga perangkat pengacakan yang digunakan untuk pengambilan sampel seperti misalnya tabel bilangan acak ini dapat digunakan untuk memilih unit atau elemen tertentu untuk sampel. Nah, untuk penyederhanaan dari kedua metode ini terdapat desain sampling yang disebut sebagai sampling sistematik. Jadi desain sampling ini lebih menyederhanakan proses pengambilan sampel. Ide dasar dari sampling sistematik atau pengambilan sampel sistematik adalah sebagai berikut. Misalnya, kita ingin mengambil sampel atau N sebanyak 5 nelayan yang akan dipilih dari populasi nelayan di desa A. Di desa A tersebut terdapat daftar berisi 20 nama nelayan
dengan nomor urut 1 sampai 20. Ya, jadi tersedia daftar nelayan ya, nomor urut 1 sampai 20 dengan nama-namanya. Cara sederhana untuk mengambil sampel ini adalah dengan menentukan interval yang sesuai dan memilih nama pada interval yang sama di dalam daftar nama. Jadi menggunakan interval pemilihannya. Untuk memilih sampel berukuran 5, N sama dengan 5, dari daftar populasi N sama dengan 20 nelayan. Ya, di sini di desa A ini ada 20 nelayan. Maka satu sampel yang dipilih berada di dalam interval 4. Jadi perhitungan interval itu sama dengan jumlah populasi N besar dibagi dengan ukuran sampel yang akan diambil, N kecil. Nah, dalam kasus ini intervalnya adalah 4, ya, karena populasinya sebanyak 20 dan jumlah sampel yang diambil adalah 5. Berarti pengambilan sampel dilakukan pada interval 4. Pekerjaan yang krusial pada sampling sistematik adalah memilih sampel pertama secara acak di dalam interval pertama. Dan kemudian sampel berikutnya dipilih sesuai interval. Jadi contoh dalam kasus ini adalah memilih sampel pertama secara acak terhadap nama-nama nelayan atau nomor urut 1 sampai 4. Ya, jadi di sebuah desa A terdapat 20 nelayan dengan daftar nomor urut 1 sampai 20. Kita akan mengambil 5 sampel ya, secara sistematis. Langkah pertama adalah kita memperoleh berapa intervalnya. Nah, intervalnya adalah jumlah populasi dibagi ukuran populasi, yaitu 20 dibagi 5 sama dengan 4, berarti intervalnya adalah 4. Nah, selanjutnya adalah kita mengambil sampel pada interval pertama, ya, pada interval pertama, yaitu 1 sampai 4, ini secara acak. Ya, secara acak. Nah, jadi dengan interval 4, populasi yang berjumlah 20, berarti di sini ada 5 interval. Ya, ada 5 kelompok. Ya. Nah, langkah pertama kita untuk mengambil sampel adalah mengacak. Ya, mengambil sampel acak dari interval pertama. Jadi nomor urut 1 sampai 4 ini kita ambil satu sampel secara acak. Nah, dalam contoh ini terpilih nomor urut 3. Nah, untuk 4 sampel berikutnya kita akan ambil dengan interval 4. Ingat, karena ini intervalnya 4. Jadi kita akan memperoleh sampel pada setiap interval 4 secara sistematis, yaitu nomor 7, ya, kemudian nomor 11, kemudian nomor 15, dan nomor 19. Jadi dengan interval 4, 1, 2, 3, 4, diperoleh satu sampel lagi, 1, 2, 3, 4, diperoleh satu sampel lagi, 1, 2, 3, 4, diperoleh satu sampel lagi, 1, 2, 3, 4, diperoleh sampel lagi. Sehingga
5 sampel yang terambil dari populasi sebanyak 20 dengan metode sampling sistematik adalah nomor 3, nomor 7, nomor 11, nomor 15 adalah nomor 19. Ingat, jadi pekerjaan krusial adalah memilih sampel secara acak pada interval pertama atau pada kelompok pertama. Nah, definisi. Sampel yang diperoleh dengan memilih secara acak satu elemen dari K elemen pertama, K ini adalah interval, ya, dalam suatu unit sampling, dan setiap elemen K setelahnya, jadi dan pengambilan dilakukan setiap elemen ke K setelahnya, ini disebut sampel sistematis satu dalam K. Jadi satu setiap interval dengan awal diambil secara acak. Ya, ingat, K ini adalah interval. Nah, contoh pada ilustrasi gambar ini, ya. Nah, secara krusial kita akan melakukan pengambilan sampel secara acak pada interval pertama. Ya, dalam kasus ini adalah intervalnya adalah ada dengan interval 3. Ini adalah dengan interval 3, jadi kita mengambil sampel acak, ya. Acak pertama di sini adalah nomor urut 1, sehingga secara sistematis pengambilan sampel berikutnya dengan interval 3, 1, 2, 3, ya, ketemu sampel, kemudian 1, 2, 3 ketemu sampel lagi, 1, 2, 3 ketemu sampel lagi, dan seterusnya. Jadi di sini terambil, ya, jadi ada N sama dengan 4, ya, sampel dipilih dari populasi N, ya, sama dengan 13 secara sistematik dengan interval 3. Nah, begitu juga pada contoh berikutnya adalah pada interval pertama, ya, dipilih secara acak nomor 2. Selanjutnya dipilih sampel secara sistematis dengan interval 3, ya, 1, 2, 3, dia terperoleh nomor 5, kemudian berikutnya nomor 8, dan berikutnya adalah nomor 11. Jadi inilah yang disebut sebagai sampling sistematik. Sampling sistematik itu adalah mengambil sampel secara sistematik dalam interval, ya, sesuai dengan jumlah interval. Nah, ini adalah perbandingan sampel acak sederhana, sampel acak stratifikasi, dan sampel acak sistematik. Nah, pada saat pengambilan sampel acak sederhana, jadi populasi ini adalah satu unit sampling. Kita mengambil sampel secara acak, ya, dari populasi yang ada sebagai satu unit sampling. Pada sampel acak stratifikasi, ingat pada minggu lalu sudah kita pelajari adalah populasi disekat ke dalam strata, kemudian pengambilan sampel dilakukan secara acak sederhana di setiap strata. Dalam contoh ini adalah di sini terdapat populasi yang sama, ya, ini disekat menjadi 4 strata. Jadi ada strata 1, strata 2, strata 3, strata 4.
Kemudian dipilih sampel secara acak ya, di masing-masing strata. Ya. Ini adalah sampel acak stratifikasi. Sedangkan sampel sistematis, ya, ini pengambilan sampel dengan interval. Jadi populasi yang berurut ini, ya, ini dipilih dengan interval 3. Dengan interval 3. Yang terpilih pertama adalah nomor 2, nanti berikutnya ya, dan setiap interval 3 diambil satu sampel. Nah, pengambilan sampel sistematis ini memberikan alternatif untuk pengambilan sampel acak sederhana karena alasan sebagai berikut. Jadi kalau kita menggunakan pengambilan sampel acak sederhana ini prosesnya sangat kompleks ya, terutama terkait dengan proses pengacakan. Solusinya adalah bisa dilakukan pengambilan sampel secara sistematis. Sehingga pengambilan sampel sistematis ini dapat dianggap sebagai alternatif untuk pengambilan sampel acak sederhana karena beberapa alasan. Pertama, pengambilan sampel sistematis ini lebih mudah dilakukan di lapangan dan karenanya lebih sedikit mengalami kesalahan pemilihan oleh petugas lapangan daripada sampel acak sederhana atau sampel acak bertingkat, terutama jika kerangka sampling yang baik tidak tersedia. Kalau di lapangan seringkali susah dalam pengacakan, ya, pengambilan sampel acak sederhana karena kerangka sampling yang baik tidak tersedia. Terutama adalah kerangka sampling di sini adalah berupa daftar dari populasi. Yang kedua, pengambilan sampel sistematis dapat memberikan informasi yang lebih besar per unit biaya, artinya lebih efisien dari segi biaya daripada sampling acak sederhana untuk populasi dengan pola tertentu dalam susunan elemen-elemennya. Jadi kembali lagi, pada saat kita tidak memiliki kerangka sampling yang baik, berupa daftar dari unit samplingnya, pengambilan sampel sistematik ini akan bisa memberikan solusi untuk efisiensi biaya dalam pengambilan sampel. Secara umum, pengambilan sampel sistematis ya, melibatkan pemilihan acak satu elemen dari K elemen pertama, ya, dari interval elemen pertama, dan kemudian pemilihan setiap elemen ke K sesudahnya. Ya, misal di sini kita mempunyai terdapat populasi berjumlah 9, ya, kita akan mengambil sampel dengan ukuran 3. Oleh karena itu K-nya, intervalnya sama dengan 3, jadi 9 bagi 3. Kemudian kita akan mengambil sampel pertama secara acak pada interval ke pertama. Dalam hal ini 3. Ya. Oleh karena itu, sampel berikutnya dengan sistematis setiap interval 3 yang akan terpilih adalah nomor 6. Berikutnya adalah nomor 9. Jadi akan diperoleh nomor 3, nomor 6, dan nomor 9. Selain lebih mudah dilakukan dan tidak terlalu rentan terhadap kesalahan pengamatan, pengambilan sampel sistematis ini juga seringkali memberikan lebih banyak informasi per unit biaya daripada pengambilan sampel sederhana, artinya lebih efisien dari segi biaya.
Sampel sistematis umumnya tersebar lebih seragam di seluruh populasi dan dengan demikian dapat memberikan lebih banyak informasi tentang populasi daripada jumlah data yang setara yang terkandung dalam sampel acak sederhana. Nah, berikutnya adalah materi kedua, teknik pengambilan sampel sistematik. Sampel acak sederhana dari suatu populasi dipilih dengan menggunakan tabel acak atau angka acak atau mungkin dengan lotre yang dihasilkan menggunakan komputer, ya, seperti yang sudah kita bahas pada modul 3. Ini tentu prosesnya adalah relatif rumit. Sebaliknya, berbagai metode dimungkinkan dalam pengambilan sampel sistematik. Peneliti dapat memilih satu sampel dalam 3, ya, 3 ini adalah interval, atau misalnya memilih satu sampel dalam interval 5. Secara umum, sampel sistematis adalah satu dalam K atau satu setiap interval. Misalnya, ya, kembali lagi, misalnya adalah populasi berukuran 12, ya, nomor 1 sampai 12. Jika kelipatan atau interval atau K adalah 3, ya, adalah 3, dan sampel yang diambil pertama secara acak dari nomor urut 1 sampai 3 adalah nomor 3, maka nomor-nomor diambil berikutnya adalah dengan interval 3 itu adalah nomor 6, 1, 2, 3, nomor 6 jatuhnya, 1, 2, 3, nomor 9 jatuhnya, 1, 2, 3, nomor 12 jatuhnya. Sehingga kita akan mendapatkan sampel nomor 3, nomor 6, nomor 9, dan nomor 12. Inilah yang disebut sebagai sistematik kelipatan atau interval K. Ya, dengan dalam contoh ini adalah interval 3. Nah, pengambilan sampel sistematik untuk populasi yang diketahui. Pada umumnya, pengambilan sampel dengan metode sistematik bagi populasi yang jumlah anggotanya diketahui dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Ya. Yang pertama, menentukan ukuran sampel yang akan diambil dari keseluruhan anggota populasi, yaitu N besar. Tahap kedua adalah membagi anggota populasi menjadi K kelompok, ya, menjadi K kelompok. K ini adalah interval dengan ketentuan K atau interval ini harus lebih kecil atau sama dengan N dibagi N besar dibagi N kecil, atau ukuran populasi dibagi dengan jumlah sampel. Nah, jika interval, ya, yang K ini lebih besar dari N dibagi N kecil, atau ukuran populasi dibagi dengan jumlah sampel, maka tentu nanti akan menyebabkan ukuran sampel yang diinginkan itu tidak tercapai atau kurang, ya, dari ukuran sampel yang diketahui. Kalau misalnya K ini lebih kecil, jauh lebih kecil dari N dibagi dengan N kecil ini, maka sampel yang diambil itu adalah terpenuhi, tetapi terdapat populasi lainnya yang tidak terwakili. Ya, representasi sampel tidak terpenuhi.
Nah, masalahnya memang bila ternyata besarnya populasi atau N besar ini tidak diketahui. Nah, untuk populasi yang tidak diketahui ini nanti ada solusinya ya dalam pengambilan sampel sistematis secara berulang, tapi tidak semuanya kasus itu bisa dilakukan pengulangan untuk memenuhi ketentuan pengambilan sampel sistematik. Kemudian tahap ketiga adalah menentukan secara acak satu sampel pertama dari kelompok pertama. Ya, misalnya dari sini, ini adalah kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, ya, dan seterusnya. Ini adalah intervalnya 3. Ya. Nah, kita menentukan sampel pertama dari kelompok pertama. Dalam contoh ini adalah yang ketiga, kemudian nanti dengan interval 3, ambil satu sampel, setiap interval 3. Unit sampel kedua, ketiga, dan selanjutnya kemudian diambil secara sistematis. Ya, jadi sistematis berdasarkan interval. Ya, seperti di sini pemilihan start mulai di sini pengambilan sampel. Ini setiap interval 3, ya, diambil satu, ya, diambil satu. Nah, latihan pertama. Dari 100 orang karyawan, ingin diambil secara acak sistematis 10 karyawan sebagai sampel. Ya, ada populasi adalah 100, mau diambil sampel 10. Bagaimana cara menarik sampel dan penyelesaiannya dapat dilakukan? Dalam konteks ini adalah pengambilan sampel sistematis. Yang pertama adalah tentukan banyaknya kelompok atau kelipatan atau interval. Ingat ya bahwa kelompok sama dengan jumlah populasi dibagi dengan ukuran sampel. Jadi banyaknya kelompok atau K sesuai dengan jumlah populasi N, ya, N besar, dan ukuran sampel N kecil, yaitu 100 dibagi 10, berarti 10. Jadi kita mempunyai daftar 100 karyawan, ya, diambil sampel 10, maka jumlah kelompoknya adalah 10, 100 bagi 10. Berarti ada 10 kelompok dalam kerangka sampling atau populasi sasaran. Ya, tidak boleh lebih dari 10 kelompok. Kemudian memberikan nomor urut terhadap 100 karyawan dari nomor 1 sampai 100. Ini sudah sampai 100. Bisa juga gunakan daftar karyawan yang sudah ada. Ya. Nah, berdasarkan daftar ini, berarti karyawan dengan nomor urut 1 sampai 10, ini adalah kelompok pertama. Nomor 11 sampai 20 ini adalah kelompok kedua, ya, dan demikian seterusnya sampai pada karyawan nomor urut 91 sampai 100 ini adalah kelompok ke-10. Langkah ketiga adalah mengambil satu unit sampel secara acak pada kelompok pertama. Jadi kelompok pertama itu adalah nomor urut 1 sampai 10. Di sini kita mengambil sampel acak ya pada kelompok pertama. Jadi nomor urut 1 sampai 10 kita ambil satu sampel secara acak. Misalnya terambil nomor 3. Ya, nomor 3. Nah, setelah itu diambil sampel pada kelompok berikutnya ya dengan interval 10. Jadi setelah ditemukan nomor sampel di kelompok pertama, berikutnya kita akan mengambil sampel di kelompok kedua dengan interval 10. Berarti pada kelompok kedua diperoleh nomor urut 12
pada kelompok kedua diambil nomor 23, ya, kelompok keempat nomor 33, dan demikian seterusnya sampai pada kelompok ke-10 yang terpilih nomor 93. Sehingga kita akan memiliki 10 sampel karyawan yang diambil secara sistematis, yaitu nomor 3, nomor 13, nomor 23, nomor 33, sampai dengan nomor 93. Nah, berikutnya adalah pengambilan sampel sistematis untuk populasi yang tidak diketahui. Nah, kita tidak dapat secara akurat menentukan interval atau kelompok, ya, berapa banyaknya interval, banyaknya kelompok ketika ukuran populasi tidak diketahui. Nah, bagaimana solusinya? Kita dapat menentukan perkiraan ukuran sampel, ya, atau N kecil ini, tetapi kita harus menebak nilai K atau intervalnya yang diperlukan untuk mendapatkan sampel berukuran N ini. Jika nilai K yang dipilih terlalu besar, nanti ukuran sampel tidak akan tercapai. Nah, hasil ini tidak menimbulkan masalah jika peneliti dapat kembali ke populasi dan melakukan sampling ulang dengan memperkecil interval. Ya, tetapi tidak semua situasi pada saat pengambilan sampel itu bisa diulang. Pada kasus-kasus tertentu itu tidak bisa dilakukan pengulangan pengambilan sampel. Ya, karena mungkin kejadiannya adalah terbatas waktunya, sudah lewat. Ya, misalnya kita ingin mengambil sampel sistematis pada saat kejadian-kejadian tertentu. Misalnya meneliti kepuasan pengunjung pada kegiatan festival laut. Nah, festival itu hanya dilakukan dalam 1 hari, nah, tidak bisa terulang lagi, sehingga tidak mungkin untuk pengambilan sampel berulang. Itu. Dalam kasus ini tidak bisa digunakan. Namun pada kasus-kasus tertentu, walaupun populasinya tidak diketahui, kita bisa menggunakan pengambilan sampel sistematik, misalnya pada latihan kedua. Seorang peneliti ingin mengetahui alasan seseorang wisatawan mengunjungi Taman Nasional Laut. Jadi ingin mengetahui, ya, survei mengetahui alasan wisatawan mengunjungi Taman Nasional Laut. Jumlah sampel yang diperlukan minimal 100. Nah, tentu peneliti tidak mengetahui secara pasti berapa orang wisatawan yang akan mengunjungi Taman Nasional Laut tersebut. Nah, dalam kasus ini, peneliti juga tidak bisa menggunakan sampling acak sederhana, maka digunakanlah sampling sistematis. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara peneliti mengambil sampel sistematik pada kasus ini. Nah, di sini peneliti dapat memutuskan melakukan pengambilan sampel secara sistematik, yaitu 1 dalam setiap 10 pengunjung. Ya, jadi 1 dalam setiap 10 pengunjung. Nah, unit sampel pertama, ya, unit sampel pertama yang diambil ini adalah wisatawan nomor urut 1 yang pertama kali masuk ke Taman Nasional Laut tersebut sejak tiket masuk dibuka. Jadi diambil sampel nomor urut 1. Nah, berikutnya sampel kedua tentu adalah jatuhnya di nomor urut 11 karena dengan interval 10. Nanti sampel ketiga akan jatuhnya kepada wisatawan nomor urut
ke-21 yang masuk ke Taman Nasional Laut tersebut. Nah, demikianlah seterusnya sampai diperoleh 100 sampel atau responden dengan interval 10. Nah, pengambilan sampel dihentikan ketika jumlah sampel sebanyak 100 telah diperoleh. Baik, jadi demikianlah materi kuliah hari ini. Kita akan ketemu pada sesi diskusi. Silahkan pelajari lebih mendalam modul yang sudah disediakan. Terima kasih sudah menyimak.